Abdul Qadir Jailani datang ke Aceh, Profesor Dr. Fadil dari Turki datang bertemu dengan Abuya, mengikuti muzakarah, mengakui keagungan MPTT. Dunia tahu Tengku, sudah 5 kali muzakarah internasional diadakan di berbagai tempat, maka dapat dipastikan MPTT telah mengharumkan nama Aceh di mata dunia. Jadi nyojak ubirun ulang saya minta megah, megah di sini nampak. Jangan minta peng lepeng Abuya nampak. Jangan minta murid, sudah puluhan ribu murid. Gohlongna ulama Aceh yang punya pengikut, sejumlah pengikut Abuya Amran Wali. Gohlongna Pak, saya kenal dengan semua ulama. Lenan dayah cik le. Analom. Zakarah kemarin itu 70.000 datang orang. Yang kedua, bejacit Pak, bejacit. Kenapa datang? Jak peselamat iman. Bukan merusakkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Abuya Ahlus Sunnah itu malai Abuya. Sebelah ton Abuya kepimpin dayah Labuhan Haji. Yang sesat dayahnya dulu. Ubena ulama Aceh lahir dari Labuhan Haji. Ahlus Sunnah berkitab mantam kitab Ahlus Sunnah, kitab Tijandarari Badayah Abuya, Kifayatul Awam, bukan kitab Ahlus Sunnah, Besuki, Umul Barahin, Kifah, macam-macam lupa aja ya kitab. Fikih nego becit, matan takrib, I'anatul Talibin, bukan kitab Ahlus Sunnah. Kitab Mahali, Fathul Wahab, Tuhfah, nyecipet. Bermazhab Syafi'i juga. Fikih apa tasawuf ya, akhlak. Apa Irsyadul Ibad kamu baca? Kitab Muraqi Ubudiyah, kerata ada ya betul. Untuk memberikan kitab Ihya Ulumuddin agama Islam. Lalu cukup aneh Tengku bila dikatakan bahwa MPTT datang mengganggu pendidikan dayak di Aceh. Salah sekali. Nyan akibat anaknya gujak beduk kalon beduk nyan anale bawa tanya apa? Anale lahum qulubun la yafqahuna biha, diberi akal, diberi hati, tetapi mereka tidak mau memahami. Walahum azanun, diberi telinga tapi tidak mau mendengar. Walahum ayunun la yubsiruna biha, diberi mata tidak mau melihat. Acijak betul tunggu pacih yang sesat, pupu yang sesat Abuya. Bukan memutarkan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah cik mentang ubena ulama Aceh Ahlus Sunnah wal Jamaah, ulama-ulama besar. Abuya muda wali Ahlus Sunnah, mantap bedah tanya tinggal Ahlus Sunnah. Nah mungkin lah juga 90% umat Islam bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana kita meninggalkan? Bukan merusakkan akidah, bukan memutarkan akidah Ahlus Sunnah Pak, bukan, sama sekali tidak seperti itu. Cuman laginya beda. Yang diperjuangkan oleh Majelis Tauhid Tasawuf, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu jangan hanya sekedar ilmu, itu yang diperjuangkan, tetapi berjuta rasa Pak. Bukan, Allah itu bukan hanya dipercaya saja adanya, tapi tidak dirasakan kehadirannya. Kita mengakui selalu la haula wala quwata illa billah, hana daya, hana upaya selain Allah. Tapi dalam rasa kita masih melihat, masih kita rasakan ada daya, ada upaya pada selain Allah. Syirik khafinya. Jadi menyolah haula la quwata menurut akal
menurut batin bela haula wala quwata, bersatu akal dengan hati. Akidah Ahlus Sunnah itu benar, dan hanjin akidah lain harusnya hanya saja Pak, akidah Ahlus Sunnah itu bukan hanya dipercaya tetapi juga dirasakan di dalam batin kita. Nyojino tak akui itu. Allah maha besar, tak akuinya. Allah maha melihat, Allah yang mengatur alam semesta. Tapi ke Allah hana tak takut Pak, ke Allah hana tak malai. Jadi Pakcik yang tak akui maha hebat pengatur alam semesta, Pakcik. Sementara dalam batin tanya kita malu kepada yang lain, kita takut kepada yang lain, kita cinta kepada yang lain. Terjadilah benturan Pak antara yang kita percaya dengan yang kita rasakan. Terjadilah batanya syirik khafi, syirik zahir hanale. Karena kata akui Allah, kata patih Allah Tuhan, yang kamu min menyomade kamu temehak pemano, kamu temehak pekafan, kamu min ya. Jadi menyo hanya lam akal mentong, tak percaya Allah yang mengatur alam semesta, yang menghendaki semuanya terjadi. Tapi lambat tanya mantong terasa usaha, mantong terasa kekuatan diri, upaya diri Pak, berarti Pak dalam akidah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalam batin kita bermazhab dengan mazhab Mu'tazilah, bertentangan jadi maka gitu bertarasa bukan hanya dipercaya keagungannya, kehebatannya, nyan wate kata rasa laginya, nyan geken hakikat. Makna hakikat bahwa kita memandang, kita merasakan tidak ada yang berbuat melainkan Allah, tidak ada yang menghendaki melainkan Allah. Baru satu antara akidah dengan batin katanya. Jadinya maksudnya bukan merusakkan akidah, tapi memperkuat akidah katanya Pak. Biasa nama kalah lain gebuh contoh li Abu ya. Ibarat tengku tak percaya nasidro raja di Nanggroji, tak percaya na rajanya. Tak percaya mantong hana tersedot tengku hana ada minta bina agaknya ini. Nyan akidah namanya. Kinum tersedot tengku sampai merumpok ngerajanya. Karena agungnya raja, hebatnya raja, dua tanya kedro dulu. Hana tinggal lain kedro. Orang tanya melingon sosona undangan, hana lu kalau undangan, lun hanya raja yang lu kalau. Mudro lun hana tinggal ni. Yang contoh tubuh dalam kitab Ittihaf fi Sadatil Muttaqin, kitab syarah Ihya. Tubuh contoh lain. Lagi tanya berhadapan dengan harimau yang ganas. Menyobuna rimung lautun tak nyoi rumah, tak percaya mentang rimung bahaya. Nyo rimung lika tenggu. Lupa ganas, lupa kita kepada diri kita, pantulan sahaya harimau. Lupa kita kepada apapun, lupa kepada anak istri. Yang diingat hanya harimau sabuh dik lambat. Lam ingatan tanya megedro hana diingat li. Cuma sabuh dik diingat, sabuh wujud harimau. Kan terjadinya Pak wahdatul wujud itu namanya. Ibaraja benar itu wahdatul wujud. Terhadap Allah terpegah sesat wahdatul wujud. Di situ terjadi. Nah, lupa kepada diri, ya. Lagi yang lupa Pak dengan pantulan keagungan Allah, yang gekeun wahdatul wujud, dan itulah yang dimaksud dengan tauhid sufi. Dan
kitab Syairus Salikin adalah puncaknya tauhid. Mantap akidah Ahlussunnah, cuman terpekuat. Lagi ke Lebu Yazid Al-Bustami, saat aku mengingat Tuhanku, aku melupakan diriku. Itu yang tadi. Buya Mudawali ke lagi alam syair. Desom akuan yang nanjak-jak suluk labu haji kaim dengar syairnya. Buya Mudawali yang ke. Desom akuan lemah Tuhan, desom akuan lemah Rabbi, desom alam semesta, desamlah ingatan tanya bahwa pada alam enggak ada kekuatan apa-apa. Dia ada karena diadakan. Dia tidak qiyamuhu binafsi, tapi dia qiyamuhu bighairi, yaitu qiyamuhu dengan Allah. Tidak ada wujud hakiki padanya. Desam akuan alam semesta, lemah Allah. Wa in ghibtu, pada jika aku hilang, pada nampaklah dia. Wa in bada, jika nampak dia, hilanglah aku. Wa in bada ghayyabani. Yang tauhid yang sedang diperjuangkan oleh Abuya kita ini itu penting nih Pak. Yakinan baru hilang syirik khafi, baru hilang ananiyah, baru hilang kesombongan pada kita Pak. Karena kita melihat tidak ada daya, tidak ada upaya, melainkan yang hanya Allah. Allah lah yang mengatur segalanya, bukan kepercayaan kita rasakan itu. Nyo penting. Maka ji Imam Ghazali nyo ilmunya hana Pak, dikhawatirkan su'ul khatimah. Dan bahayanya itu. Nyo ilmu batin yang lagi nyo hana Pak tanya, dikhawatirkan su'ul khatimah. Baca berapa dalam kitab Syairus Salikin, dalam kitab Durrun Nafisna, lihat kita su'ul khatimah. Setidak-tidaknya ya, nyong sudahnya hana lomba dimasuk ulun tu anak nasi. Setidak-tidaknya membenarkan. Cuma untuk tatemengnya Pak, nyo perle kepada mursyid, perle kepada pembimbing rohani, mursyid namanya. Ya, masalah mursyid juga sudah diabaikan. Penting tak? Ulama-ulama sufi itu ada dalam tanwir qulub. Hanya saja Allah hana sopir, hana pembimbing rohani, perlu kepada mursyid. Menyo sekedar paham Pak. Hanya sekedar paham kita baca kitab. Talok kitabnya kita baca kitab tak paham dulunya untuk paham. Tapi untuk menemukan itu yang perlu kepada mursyid. Makanya lepegah oleh Imam Sya'rani, andai ilmu ini cukup dengan sekedar paham, tentu sekaliber Imam Al-Ghazali hanya dimitali guru. Tapi ternyata Al-Ghazali ilmuwan besar, ulama besar, dia masih dibimbing oleh seorang sufi. Padahal malaikat. Imam Sya'rani berkata, saya tempuh jalan sufi ini dengan berbagai kitab-kitab saya baca. Kitab Ihya saya baca semua, kitab Qutul Qulub saya baca semua, habis benah karya sufi lun baca. Tapi saya jadinya bagaikan masuk dalam ruangan gelap yang tidak tahu mana pintu masuk, mana pintu keluar. Akhirnya semua karya-karya itu saya singkirkan. Saya berkhidmat kepada Syekh Ali Al-Khawas. Saat itulah saya baru sampai berbakti kepada sufi. Ya, hansip ngombut, harus hansip ngomong baca maksudnya. Makanya Pak, dalam kitab Tambihul Masyi pegah litungku Syekh Kuala, carilah mursyid, carilah pembimbing rohani, dan bersungguh-sungguhlah mencarinya. Laki doa, berusahalah walau harus menyeberang lautan api, kata Syekh dalam tauhid itu.
Jika kamu menurut Tengku Syah Kuala sudah bertemu dengan mursyid itu, satukanlah iradahmu dengan iradahnya. Jangan kamu berkemauan melainkan dengan kemauannya. Jika Anda melakukan seperti itu, maka Anda akan sampai. Mita mursyid yang ke Syekh Abdul Rauf Asikiri. Haji pegahana haji barangnya Pak. Lah kita turun nafis nyana dulu hana li mursyid lawi haji pegah. Oh hana di Aceh jamita luanan dulu. Carilah walau ke negeri Cina, karena ada dengar hadis yang sampai hana nya di Aceh hana li oh hana jauh Cina. Manya kamu lah MPDT hana li pilihan selain abuyar. Hana jamita li kana apa? Mampu yakin bergabung hana jamita aju. Pokoknya benar pembimbing. Saya yakin, carilah walau Anda harus menyeberangi lautan api. Ya itulah Pak gambaran. Ini tidak terlalu dalam karena saya cukup bodoh cid untuk belajar. Gambaran daripada MPTT itu bukan merusakkan akidah seperti disampaikan oleh sebahagian teman-teman kita, bukan merusak, memperbagus dan memperkokoh akidah. Akidah bukan hanya di kepala, tapi sampai masuk ke dalam batin. Maka itu kuat ditabun badayah. Pak Maji tak baca kitab badayah Muraqi Ubudiyah. Ya kamu ala buah naji iklan hebut. Cik tulis juga pun wajib bersyariat dan wajib berhakikat. Hajit kosong salah sama. Wajib bersyariat, wajib berhakikat. Maka aneh taknya nawak pegah baik belajar hakikat dulu. Sebablah kita wajib melah. Kata pengarang kitab yang Anatul Talibin, iyyaka na'budu itu syariat, wa iyyaka nasta'in itu adalah ayat hakikat. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah, tidak kepada yang lain, tidak kepada amal-amal kami, karena amal kami juga datang darimu ya Allah. Tidak dari kekayaan kami, karena kekayaan kami juga datang darimu. Hanya kepadamu. Di situ berarti kita melihat tidak ada daya, tidak ada upaya pada selain Allah. Maka hanya kepadamu nasta'in, kami berpegang dan kami bergantung. Itulah dia Pak. Dan yang kamu nyebar bawah-bawahnya kada terima dari berbagai negara Islam. Limang boh kamu sakalah dunia hana yang pegah menyimpang. Yang kena macam itu tak pakai dulu di Aceh. Di Aceh itu tinggal lain terima dulu. Cina lah kitab gimana terima Pak? Ya. Makanya kepegah oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Tauhid jika hanya sekedar ilmu, maka Allah tetap terhijab dengan alam. Nyok begadah hijabnya maksudnya. Kata Imam Ghazali, tauhid jika hanya sekedar tauhid akidah, batin tetap melihat kepada selain Allah, tetap berpaling kepada selain Allah. Imam Ghazali betul. Ya ampun. Jadi nak pegah baik ikut le BDD. Kebaca ikut mentong lagi akan tulis le Imam Ghazali. Engkau cik. Nawak kun tak? Lam forum lam kun. Baik ikut tasawuf lagi kan? Kau cerita ikut aku lagi akan tulis le Imam Ghazali. Keklok mantara aku. Jadi begitu gambaran tunggu-tunggu ya. Yang anak tak jelas ya, kalau belum pegah banyak kekurangan dalam penyampaian, tapi karena sudah diminta oleh Abuya tentu mayang kero tunggu ya, nanti apa yang saya sampaikan diluruskan kembali oleh Abuya. Masih banyak kekurangan, saya mohon maaf ya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada